Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Aslam dengan NIM 11230511000010 dari Jurnalis 1A Program Studi Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis karya sastra novel dari Animal Farm karya George Orwell. Kedepannya nanti saya akan juga menampilkan animasi-animasi yang ada di Animal Farm ini yang telah saya dapatkan dari sumbernya yaitu YouTube. Dan di dalam materi ini saya juga akan menjelaskan siapa itu penulisnya itu George Orwell, ringkasan-ringkasan Animal Farm, serta kelebihan dan kekurangannya, dan juga kesan dan pesan dan kesimpulan yang saya ambil dari novel Animal Farm ini. Tanpa panjang lebar, saya akan mulai dari George Orwell itu sendiri, yaitu penulisnya. Eric Arthur Blair yang lahir di Motihari, India pada tanggal 25 Juni 1903. Blair memiliki nama pena yaitu George Orwell. Nah, George Orwell ini tuh salah satu penulis yang dikenal seluruh dunia karena karya-karyanya seperti 1984 atau 1984 dan Animal Farm salah satunya menjadi karya yang populer hingga saat ini. George Orwell meninggal karena penyakit yang dideritanya di Universitas College Hospital di London pada 21 Januari 1990 di usia 46 tahun. Memasuki ringkasan novel ini, yaitu Animal Farm, kita dimulai di peternakan Manor dengan pemilik peternakan bernama Pak Jonas, yang tidak merawat dengan baik hewan-hewan ternaknya. Mereka merasa dirinya tidak dihargai dan membuat salah satu tetua di peternakan tersebut yang dikenal si tua mayor berpidato untuk segera melakukan pemberontakan terhadap manusia. Isi pidato tersebut didengarkan oleh hewan-hewan ternak lainnya. Ada dua babi cerdas yang menyimak dengan cermat penjelasan dari si major tua. Mereka adalah Snowball dan Napoleon. Snowball dan Napoleon termotivasi dengan pidato yang disampaikan oleh si tua mayor dan mewujudkan pemberontakan tersebut. Tak lama, pemberontakan itu pun terjadi. Pak Jonas berhasil diusir dan para hewan berhasil mengambil ahli peternakan Manor dan mengubah namanya menjadi peternakan binatang. Dan pada saat itu juga peternakan binatang mulai mempunyai dua pemimpin, yaitu Snowball dan Napoleon. Selanjutnya, musim dingin telah tiba. Snowball ingin merancang kincir angin untuk mendapatkan listrik, tetapi Napoleon menantang keras karena ia lebih berpikir lebih baik memproduksi makanan. Saat Snowball ingin berpidato tentang rancangannya, Napoleon mengganggu Snowball dengan menggunakan anjing-anjing ganas untuk mengusir Snowball. Dan Napoleon mengambil rancangan yang dibuat Snowball dan menuduh Snowball bahwa ia merupakan anak buah Pak Jonas. Di bawah kepemimpinan Napoleon, banyak yang terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan prinsip binatangnisme pada awal-awal pemberontakan. Napoleon berubah menjadi kejam dan lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan hewan ternak lainnya. Salah satu prinsip binatangnisme yaitu semua binatang setara berubah menjadi semua binatang setara, tetapi beberapa binatang lebih setara dan membuat hewan-hewan lain tidak dapat membedakan antara babi dan manusia. Itu merupakan ringkasan novel dari Animal Farm. Untuk cerita lebih lanjutnya, kalian bisa membaca Animal Farm dan membeli bukunya di Gramedia dengan harga 49.000. Memasuki hubungan novel dari novel Animal Farm itu sendiri, yang pertama, visual cover novel yang minimalis, dan yang kedua, cerita dikemas dalam bentuk fable, dan yang terakhir, terjemahan dari bahasa asing yang nyaman untuk dibaca. Karena untuk novel ini sendiri merupakan novel dari luar negeri, yang dengan bahasa awal itu bahasa Inggris, dan novel ini tuh ada dari terbitan pertama itu dari 1945. Itu sudah sangat lama dan sampai sekarang pun di tahun 2023 ini, novel ini masih layak untuk dibaca dan bahasanya pun masih nyaman untuk dibaca, terutama terjemahannya. Dan yang kedua, kekurangan novel dari novel Animal Farm. Menurut saya ada tiga kekurangan dalam novel ini. Yang pertama, isi cerita yang berat, bahasa yang berat, dan terlalu banyak tokoh. Untuk isi cerita yang berat dan bahasa yang berat, karena untuk mengerti lebih dalam apa isi dari novel ini, perlu usaha dan ketelitian lebih, karena novel ini membahas soal kepolitikan. Dan yang terakhir, terlalu banyak tokoh. Menurut saya, tokoh dalam novel anime ini kebanyakan, karena ada 14 tokoh. Dan tokoh yang penting-penting itu hanya ada 8, sekitar 8 dan 7 kurang lebih. Jadi untuk kebanyakan tokoh ini, menurut saya itu merupakan kekurangan dari novel anime itu sendiri. Kesan. Kesan saya, pertama kali cover buku ini pada awalnya saya meremehkan bahwa cerita buku ini akan sangat santai dan ringan. Tetapi setelah saya membaca novel ini, ternyata dugaan saya salah besar. Novel ini menceritakan tentang pemberontakan serta sebuah pengkhianatan demi sebuah kekuasaan yang membuat cerita ini semakin menarik dan mempunyai nilai tersendiri. Pesan dari cerita ini, selain cerita yang seru, novel ini bisa juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran
mulai dari pentingnya bekerja sama, berlaku adil, tanggung jawab, dan juga kepemimpinan. Sepanjang cerita, pembaca akan terbawa suasana dari isi cerita yang ada di dalam novel ini. Karena cerita yang dikemas begitu menarik dan konflik yang disediakan juga tidak monoton. Kesimpulan dari buku ini yang saya ambil adalah buku ini memiliki banyak konflik dengan sudut pandang yang dikemas dengan baik yang membuat pembaca tertarik dan akan terus-menerus membacanya. George Orwell membangkitkan emosi pembacanya dari konflik yang disajikan dalam novel Animal Farm. Mulai dari berhasilnya pemberontakan, cara kotor Napoleon untuk mendapatkan kekuasaan, serta kekejamannya Napoleon saat memimpin. George Orwell mengingatkan kita tentang bahaya kekuasaan yang salah dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat dalam buku ini. Selain itu, plot yang dihadirkan dalam buku ini juga menarik. Secara keseluruhan, novel Animal Farm sudah sangat layak untuk dibaca. Walaupun novel ini sudah ada sejak tahun 1945, tetapi cerita dalam novel ini masih berkaitan dengan kehidupan sekarang ini. Saya sangat merekomendasikan novel Animal Farm ini untuk dibaca kepada pembaca sekalian. Sekian dari saya, Muhammad Raffi Aslam, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.